BTS pecahkan rekor mereka sendiri di The Fake Music Award 2023. Fake Music Award 2023 berlangsung pada 10 Oktober di Gymnasium Namdong di Incheon. Meski tak hadir di acara itu, BTS berhasil mengukir sejarah. Fake Music Award tahun ini adalah peristiwa yang sangat menyedihkan bagi ARMY karena ketidakhadiran BTS menjadi hal yang sangat berkesan bagi mereka. Setelah mereka mencatatkan rekor kemenangan beruntun untuk Daesang dalam 5 tahun berturut-turut. Tapi, para penggemar bekerja keras untuk memastikan mereka dapat memenangkan penghargaan yang dipilih oleh penggemar sebagai tanda kepastian bahwa ARMY akan tetap ada meskipun ada jeda sementara. Anggota BTS didominasikan sebagai 4 kategori berbeda, sebagai grup dan sebagai solois. Nominasi grup mereka adalah grup penghargaan pilihan terbaik dan musik musim panas terbaik. Secara individu, Jin, RM, J-Hope, dan Jimin dinominasikan untuk Best Choice Award Solo, sementara Suga, J-Hope, Jimin, dan Jungkook dinominasikan untuk Idol Plus Popularity Award. Jungkook dan V juga dinominasikan untuk Musik Musim Gugur Terbaik dan Suga menerima nominasi solo lainnya untuk Musik Musim Panas Terbaik. Pada akhirnya, anggota BTS menang di hampir semua kategori itu. Sebagai sebuah grup, mereka memenangkan Fan and Star Choice Award dan lagu peringatan 10 tahun mereka Take Two memenangkan Best Summer Music Award. Mereka juga meraih kemenangan pada kategori artis dengan suara terbanyak. Jimin membawa pulang penghargaan popularitas Idol Plus, sementara V memenangkan penghargaan Musim Gugur Musik Terbaik. Dengan 3 penghargaan di tas mereka, BTS menjadi grup yang paling banyak mendapat penghargaan di acara itu. Tapi dalam pencapaian yang lebih besar, mereka memecahkan rekor mereka sendiri sebagai artis yang paling banyak mendapat penghargaan dalam sejarah acara itu. Dengan penghargaan tahun ini, mereka kini telah mendapatkan total 26 kemenangan di Fake Music Award. Para penggemar sangat gembira dengan pencapaian yang tak terduga ini, tapi di sisi lain tidak terlalu mengejutkan kalau banyak yang merasa bahwa pencapaian itu hanya menunjukkan tingkat bakal legendaris BTS. Sementara itu, di sisi lain, RM berbicara tentang status hubungannya dalam live stream terbarunya. Pada tanggal 10 Oktober, RM mengadakan siaran langsung singkat dari rumahnya, berinteraksi dengan ARMY. Selama siaran, dia tiba-tiba menjawab pertanyaan tentang status hubungannya. Selain gelar presiden yang diakui secara luas, RM kadang disebut sebagai calon suami yang sempurna. Di masa lalu, ARMY sering bercanda tentang bagaimana dia mungkin diam-diam menikah atau punya anak sejauh yang mereka tahu. Meskipun leader BTS ini pernah bercanda dengan merujuk pada spekulasi ini dan menutupnya dengan tanggapan lucu sebelumnya, sama seperti rekan bandnya yang lain, dia tidak pernah secara serius membahas status hubungannya dengan ARMY. Sebagian besar penggemar juga merasa bahwa semua anggota berhak atas privasi dalam hubungan pribadi mereka. Dalam 1 dekade karir mereka, sangat jarang para anggota BTS terlibat dalam skandal kencan, tapi akhir-akhir ini ada perubahan dalam rekam jejak mereka. Contoh terbaru adalah Jungkook yang tiba-tiba terlihat dalam kontroversi kencan tepat setelah peristiwa single keduanya 3D. Beberapa dugaan video dirinya dengan seorang wanita di apartemennya muncul secara online, dan meskipun sebagian besar penggemar dengan cepat mempertanyakan keasliannya, dia tetap tidak bisa lepas dari pertanyaan tentang status hubungannya selama siaran langsung. Jungkook dengan acuh tak acuh menjawab bahwa dia tidak punya pacar dan meminta penggemar untuk berhenti menanyakan hal itu. Jungkook mengatakan, "Semuanya, aku tidak punya pacar, aku tidak punya pacar, aku tidak akan bertemu siapapun, aku hanya ingin bekerja. Jadi, aku tidak merasa perlu, berhentilah membicarakannya, aku tidak punya, jadi diam saja, aku tidak punya," kata Jungkook. Meskipun RM tidak menghadapi kontroversi semacam ini, ia tampaknya telah menerima komentar serupa di siaran langsung terbarunya, yang cukup untuk membuat sang rapper menyadarinya. Dia membacakan salah satu komentar berbunyi, "Perkenalkan pacarmu." Sebagai tanggapan, RM dengan lucu berkata, "Aduh," menambahkan, "aku benar-benar ingin, tapi aku tidak punya saat ini." Rapper itu kemudian dengan lucu meminta penggemar untuk membantu, "Bisakah kamu memperkenalkanku satu?" Segera setelah tanggapannya, media sosial dipenuhi dengan reaksi yang lebih lucu dari para ARMY. Beberapa mengaku bahwa mereka pikir dia akan benar-benar memperkenalkan pacarnya saat itu juga, sementara yang lain mengantri untuk mendapatkan tempat itu. Meskipun berkencan dengan idola adalah salah satu topik tabu di K-pop yang coba dihindari oleh para artis, sikap santai RM dalam menanggapinya adalah perubahan yang disambut baik. Yang kedua, Jimin tampil mempesona dalam kampanye baru Dior Men Spring 2024. Jimin, duta global Dior, telah terpilih sebagai model unggulan untuk kampanye musim semi 2024 pria Dior. Setelah terungkap sebagai duta global merek mewah itu pada bulan Januari, pemotretan pertamanya memamerkan aura klasik dan elegannya.
Ketampanan Jimin terlihat menonjol dalam balutan setelan jas navy yang dihiasi Dior. Dan dalam berbagai rompi sweater nyaman yang memamerkan pesona kekanak-kanakannya. Dalam warna hitam dan putih, visual Jimin yang tak lekang oleh waktu memberikan dampak yang lebih besar dengan latar belakang putih polos. Tidak heran kalau para penggemar semakin jatuh cinta pada ketampanannya setiap hari. Di sisi lain, koreografer Choi Young-jun kaget dengan tingkah laku member BTS. Penari dan koreografer populer Korea, Choi Young-jun, baru-baru ini duduk bersama pembawa acara Korea Now Bella Kim untuk membahas waktunya di Street Man Fighter, pengalamannya sebagai pelatih tari di program Survival Idola dan membuat koreografi untuk beberapa nama besar di K-pop termasuk BTS. Choi Young-jun adalah salah satu koreografer untuk lagu hit BTS tahun 2015 I Need You, dan dia membuka tentang waktunya bekerja dengan grup pembangkit tenaga listrik global ini. Koreografer berbakat ini mengakui bahwa meskipun BTS selalu punya basis penggemar yang berdedikasi, mereka masih terus meningkat ketika ia bekerja dengan mereka pada tahun 2015, dan ia sudah menyukai mereka berkat pengalamannya bekerja sebagai penari untuk mereka sebelumnya. Ketika dia didekati dengan kesempatan untuk berkolaborasi dengan Rika Ho dan Son Song-dok untuk membuat koreografi untuk I Need You, dia langsung mengambil kesempatan itu. Bella Kim bertanya kepada koreografer terkenal itu apakah dia bisa berbagi pengalaman berkesan selama bekerja dengan BTS, dan Choi Young-jun pun tentu saja menyebutkan keramahan grup ini. Choi Young-jun mencatat bahwa sebagai penari dia hanya perlu fokus menari. Sebagai perbandingan, artis yang tampil berfokus pada berbagai elemen termasuk menyanyi, menari, dan ekspresi wajah. Jadi sudah pasti para anggota BTS benar-benar bekerja keras dan sangat lelah. Setelah latihan menari yang melelahkan, koreografer melihat salah satu anggota BTS berlari mengambil botol air. Dia pikir anggota itu mengambilnya untuk diminum sendiri, tapi dia malah membuka botolnya dan menyerahkannya kepada Choi Young-jun. Koreografer menceritakan bahwa dia berusaha membujuk anggota BTS itu untuk minum terlebih dahulu dengan mengatakan bahwa dia pasti sangat lelah. Anggota BTS bersikeras agar Choi Young-jun mengambil botol air, menunjukkan betapa peduli dan perhatiannya para anggota. Setelah meminumnya, member BTS itu kemudian menerima botol air itu, memastikan anggota tim dance yang datang terlebih dahulu. Choi Young-jun menyatakan tentang perilaku penuh perhatian itulah BTS. Bella Kim bertanya pada Choi Young-jun apakah dia dapat menyebutkan nama anggota BTS yang membuka botol dan menyerahkan kepadanya, dan dia mengungkap bahwa itu adalah J-Hope. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.